Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bertemu dengan saudara lagi pagi hari ini dalam membicarakan firman Tuhan, dalam pelayanan penyampaian firman Tuhan di minggu pertama bulan Januari atau di awal tahun 2021 ini. Banyak hal yang kita sudah lalui sepanjang tahun yang lalu, dan sekarang kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menambahkan tahun yang baru lagi kepada kita. Kita boleh memasuki tahun ini di dalam sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba memohon supaya Roh Kudus menerangi kami semuanya. Menerangi hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara hamba yang mendengarkannya. Biarlah kami ada dalam sukacita dan ada dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 25 sampai dengan ayat 37. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dalam renungan saya mengatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun di mana kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang saya maksudkan dalam bagian ini adalah kebaikan yang punya nilai kekal. Jadi bukan sekedar kebaikan yang hanya membawa kita kepada standar moral, kita disebut orang baik, ya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa yang saya maksudkan dalam bagian ini adalah kebaikan yang ada kaitannya dengan nilai kekal. Nah, sudah tentu itu adalah kebaikan yang kita lakukan ketika kita berada di dalam Kristus. Hanya karena saya tahu hanya kebaikan yang seperti itulah yang punya nilai kekal. Jadi tanpa Yesus kita melakukan kebaikan, bagi saya secara pribadi itu adalah tindakan yang sia-sia. Makanya yang paling penting adalah pada waktu orang percaya berada dalam Kristus, dia mutlak wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam hidupnya. Nah, salah satu pekerjaan baik yang Tuhan harapkan adalah bagaimana kita mengerjakan kasih, ya, melakukan kasih, ya, dan melakukan kasih itu sudah tentu tidak hanya tidak hanya sepotong saja,
tapi bagaimana kita di Alkitab itu diajarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, ini yang saya sebut, yang disebut dengan keseimbangan itu. Ya, jadi satu sisi kita mengasihi Tuhan, tapi di sisi yang lain juga kita harus mengasihi sesama kita. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan satu judul renungan kepada saudara yang berkaitan dengan melakukan kebaikan itu, yaitu adalah kasihilah dengan seimbang. Ya, kasihilah dengan seimbang. Makanya saya sangat suka dengan kata seimbang. Dalam teologi Kristen itu perlu keseimbangan, ya. Perlu keseimbangan. Kita tidak bisa hanya mengerjakan sepotong. Ya, sepotong lalu kita akan berbahagia di sana. Tidak. Tapi kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan seimbang. Seimbang yang saya maksudkan di sini, di dalam mengasihi ini ya sudah tentu yang disebut dengan seimbang itu kita mampu mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mampu mengasihi sesama kita. Nah, saudara, kata kasihilah dalam teologi Kristen ini sebenarnya bukanlah kata yang asing. Ya, kata ini menjadi puncak dari semua pembicaraan yang dibicarakan dalam Alkitab. Ya, Alkitab dengan terbuka membicarakan hal ini dari sejak awal Allah menciptakan dunia ini. Pada waktu manusia berdosa, pada waktu Allah merencanakan penebusan bagi manusia yang berdosa itu, semua kata yang digunakan oleh Allah untuk manusia yang berdosa itu adalah kata mengasihi. Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini karena Allah mengasihi dunia ini. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini karena ia mengasihi orang percaya yang telah mengalami kasih dari Allah itu. Jadi tidak mungkin Yesus datang ke dalam dunia ini kalau tidak ada yang dia kasihi. Tetapi dia datang ke dalam dunia ini karena dia mengasihi orang yang berdosa, dan orang berdosa itu sekarang menjadi orang yang percaya. Lalu orang percaya itu membutuhkan sentuhan kasih daripada Allah. Nah, sayangnya tidak semua manusia bisa memahami kasih Allah akan mereka. Kecenderungan mereka untuk menolak kasih Allah menjadi sesuatu yang real dengan cara menolak Sang Mesias yang Allah sudah berikan. Apakah Allah membenci manusia yang menolaknya itu? Ternyata tidak. Allah terus menunggu manusia yang berdosa. Tuhan Yesus dalam pengajarannya seringkali diperhadapkan dengan hal ini. Orang-orang Yahudi begitu ketatnya dengan aturan Taurat yang ada, sehingga tidak ada celah sama sekali untuk mengasihi sesamanya. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Atau kadang mereka fokus kepada mengasihi sesama, tetapi lupa dengan Tuhan. Nah, ini kalau kita melihat di zaman Yesus itu seringkali terjadi yang seperti ini. Satu sisi mereka begitu menggebu-gebu mengasihi Tuhan, tetapi kadang-kadang mereka lupa mengasihi sesama. Tetapi kadang-kadang juga mereka begitu semangatnya memperhatikan sesamanya, tapi mereka mengabaikan Tuhan. Ya, mengabaikan Tuhan. Nah, makanya dikatakan dalam Alkitab itu kita perlu seimbang mengasihi Tuhan. Dalam teks ini kita bisa melihat kita perlu seimbang mengasihi Tuhan. Dalam teks ini kita bisa melihat ini. Tuhan Yesus begitu ketatnya menerapkan mengasihi dengan seimbang. Nah, kita harus mengasihi dengan seimbang. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya begini, saudara. Kita harus tahu persis bahwa kekuatan dari mengasihi haruslah dibangun dengan mengasihi Tuhan Allah kita. Kita tidak mungkin mengasihi sesama kita tanpa mengasihi Tuhan Allah. Keseimbangan dalam mengasihi dimulai dengan mengasihi Tuhan Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, ya, di dalam Alkitab kita, konteks teks berbicara tentang ahli Taurat sebenarnya yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara melihat di sana, ia memulai pertanyaan dengan mengatakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi, kalau kita melihat di balik di balik pertanyaannya ini, sebenarnya dia ingin mencobai Tuhan. Ya, pertanyaannya sangat menohok sekali, karena yang dia tanyakan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yesus menjawab dengan mengatakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Wah, ini dia. Jadi, karena yang bertanya ini adalah seorang ahli
Taurat, yang mengerti hukum Taurat, ya. Sehingga Tuhan memulai dengan pertanyaan itu, ya kan, kamu baca Taurat, ya. Jadi kamu harus tahu apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu, apa yang kau baca di sana. Ya, dalam arti Tuhan mau membalik lagi. Kalau kamu ngetes saya, ya saya juga ngetes kamu, kan gitu ya, saudara ya. Ya, karena banyak sekali orang kan suka sekali ngetes, ya, mentes orang, ya. Sementara sebenarnya tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Ya, nah Yesus juga tidak mau terjebak dengan itu. Karena Yesus tidak mau terjebak dengan itu, Yesus menggunakan Taurat itu. Ya, dia tidak menjelaskan kepada apa yang akan dia bawa, dia tidak menjelaskan persoalan kematiannya, dia tidak menjelaskan bahwa persoalan hidup kekal itu nanti akan saya selesaikan melalui penyalipan dan lain sebagainya. Tapi Yesus dengan sederhana berkata, ya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Ya. Lalu bagaimana? Apa yang dikatakan orang ini? Ia menjawab dengan mengatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, lihat di dalam bagian ini. Sebenarnya dari jawabannya sudah jelas. Keseimbangan dalam mengasihi secara tertulis memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Kalau kita melihat ya. Jadi orang ini sebenarnya sudah menyimpulkan apa yang ada di hatinya Tuhan juga. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia sangat mengerti sekali juga. Karena Tuhan Yesus juga menyimpulkan hukum Taurat itu dengan dua bagian itu. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan yang paling luar biasanya, dia menekankan bahwa mengasihi Tuhan Allah itu memang dimulai dari hati. Ya, hati kita. Ya, makanya ini benar nih ya. Jadi kita mengasihi Tuhan Allah itu harus dari hati kita. Lalu kepada jiwa. Jiwa itu semacam tindakan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Lalu dikatakan dengan kekuatan. Ya, dengan kekuatan. Dalam arti karena kecenderungan dari manusia yang berdosa itu, ya kita perlu mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Ya. Lalu bukan hanya dengan kekuatan kita, tetapi dengan segenap akal budi. Akal budi itu berkaitan dengan apa? Pikiran. Ya, berkaitan dengan pikiran kita. Jadi sangat luar biasa sekali dia memaparkan kepada Tuhan bahwa ajarannya yang diajarkan oleh Yesus juga seperti itu, ya, bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan juga dengan segenap akal budi. Ya. Lalu dia tambahi, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebenarnya dari jawabannya sudah jelas bahwa memang Yesus sangat menekankan ya, menekankan keseimbangan, dan memang orang ini juga menjawabnya dengan keseimbangan itu juga. Nah, tetapi dalam realitanya tidak seperti itu. Lihatlah ayat 28, karena tadi menjebak ya, karena ingin menjebak. Lihatlah ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi Yesus tidak menyalahkan, karena memang itulah intinya. Ya, itulah intinya, bahwa Tuhan itu mau memang kita benar-benar dengan seimbang, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi pada waktu ahli Taurat ini menjawabnya, Tuhan hanya berkata, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, jadi memang bisa kita lihat dalam bagian ini, saudara, bahwa dalam mengasihi Tuhan itu memang kita harus belajar. Ya, belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Ya, jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, mulailah dari hati, jiwa, kekuatan. Ya, jadi kekuatan kita yang hidup ini ya sumbernya dari Tuhan, dan kita harus pakai itu untuk mengasihi Tuhan. Dan juga akal budi kita. Akal budi kita itu bicara bagaimana kita memikirkan Tuhan, bagaimana pikiran kita ini terkait dengan Tuhan, ya, nyambung dengan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai pikiran kita ini jauh dari Tuhan. Nah, yang berikutnya dikatakan, apakah ia sanggup untuk mengerjakannya dengan seimbang? Dia sudah menjelaskan keseimbangan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah dia sanggup mengerjakannya dengan seimbang? Ternyata kalau kita melihat nanti di dalam ayat 29, ternyata tidak. Ia mencari jalan untuk bisa membenarkan diri. Ya, jadi dia mencari jalan untuk bisa membenarkan diri, karena tadi yang terakhir Tuhan katakan, perbuatlah demikian. Ya, perbuatlah demikian dan kamu akan hidup. Ya. Tetapi untuk di ayat 29 itu dikatakan begini, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku
manusia. Nah ini saudara, ya ini yang menjadi persoalannya. Kadang-kadang real dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita tidak real dengan sesama. Atau kita real dengan sesama, tetapi kita tidak real dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang begitu dekatnya kita dengan Tuhan, tapi kadang-kadang kita lupa juga dengan sesama. Nah, padahal menurut 1 Yohanes 4 ayat 20, dikatakan demikian, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, kadang kita berkata, kita mengasihi Allah, padahal kita tidak mampu mengasihi sesama kita. Nah, ini yang sedang terjadi, saudara. Makanya saya sering mengatakan begini, kalau orang hanya kepada Tuhan saja, lama-kelamaan dia hanya menjadi orang yang sangat radikalisme. Ya, karena semua Tuhan saja pandangannya. Ya, tetapi kalau dia hanya melihat kepada manusia saja dan mengabaikan Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang sosialis yang nanti lama-kelamaan orang ini tidak lagi melihat kepada Tuhan. Jadi semuanya terlalu manusiawi dan mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kadang kita berkata kita mengasihi Allah, padahal kita tidak mampu mengasihi sama kita. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini. Siapakah sesamaku manusia? Jadi kalau kepada Tuhan dia nggak perlu tanya siapa Tuhan itu kan. Ya, dan memang itu yang terjadi ya. Dalam hidup kita ini kan itu yang terjadi. Ya, kita nggak perlu bertanya siapa Tuhan lah. Ya, karena kita udah tahu Tuhan itu adalah pencipta kita. Tuhan itu adalah segalanya bagi kita. Tuhan itu yang memberikan segalanya bagi kita. Ya kan? Kita hidup karena Tuhan, kita ada karena Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu ya karena Tuhan ada dalam hidup kita. Ya. Jadi orang ini tidak bertanya siapakah Tuhan itu. Dia tidak bertanya seperti itu. Tapi dia berkata siapakah sesamaku manusia. Ya. Siapakah sesamaku manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dalam bagian ini, ya kita harus mengasihi dengan seimbang. Tadi yang pertama bagaimana caranya? Kasihilah Tuhan Allahmu. Aturannya jelas, ya. Mengasihi Tuhan Allah itu dikatakan bahwa kita itu perlu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Itu benar, ya itu benar. Kita tidak salah di sana karena Tuhan menjelaskan bahwa memang seperti itulah yang disebut dengan mengasihi Tuhan Allah. Nah, cara yang kedua dikatakan, ya selain kita mengasihi Tuhan Allah kita, tapi dikatakan lagi yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Artinya, kalau kita mampu mengasihi Tuhan, kita juga harus mampu mengasihi sesama manusia. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, tetapi membenci sesama kita. Kita perlu membuat keseimbangan antara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya, peralihan dari hal ini diungkapkan oleh ahli Taurat dengan perkataan, siapakah sesamaku manusia? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, saya acungi jempol nih ahli Taurat ini ya. Ya, karena dia bertanya siapakah sesamaku manusia. Sekalipun bagi saya secara pribadi mungkin dia sedang menjebak Yesus atau mungkin dia sudah tahu, tetapi dia membutuhkan pengertian yang lebih jelas. Atau mungkin juga dia sudah tahu, tetapi dia enggan melakukannya. Nah, ini saudara, dia enggan melakukannya. Ya, jadi dia tahu, ya, tapi ingin mencoba Yesus. Tapi dia juga tahu, ya, dia sudah tahu kebenaran itu, tetapi mungkin dia enggan untuk melakukannya. Nah, Yesus menjawab dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati di sini. Ya. Di sini dijelaskan siapakah orang Samaria itu. Identitas tentang orang Samaria tidak dijelaskan secara detail dalam teks ini. Orang Samaria ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk membandingkan apa yang dilakukan oleh seorang imam dan Lewi yang mengerti kasih secara teori namun gagal dibandingkan dengan seorang Samaria. Jadi sebenarnya intinya yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, ya dalam perumpamannya ini, ada orang yang begitu tahu teori tentang mengasihi, tetapi dengan dia menggunakan istilah orang Samaria ini yang memang tidak tahu tentang Taurat, tidak memahami Taurat dengan baik, ya. Tapi justru dalam pelaksanaannya orang ini lebih baik di dalam menekankan yang namanya kasih itu. Nah, dari perumpamaan ini dapat kita lihat bahwa yang disebut dengan sesama adalah mereka yang memerlukan uluran tangan kita.
Mereka yang memerlukan bukti kasih dari sekian teori yang kita ketahui tentang mengasihi. Karena Yesus mengatakan bahwa ada seorang yang pergi dari Yerusalem menuju ke Yeriko dalam perumpamaan itu ya. Dia dirampok oleh para penyamun ya, habis-habisan sampai mungkin dia sekarat. Ya, pada waktu seorang imam dan seorang Lewi melihatnya, mereka tidak mengulurkan tangannya untuk itu. Ya, sekalipun secara teori seperti ahli Taurat tadi bilang bahwa untuk memperoleh hidup itu dia perlu mengasihi sesamanya juga. Tetapi keseimbangan itu tadi, saudara. Ya, itu yang saya bilang, keseimbangan itu. Banyak sekali orang mampu mengasihi Tuhan, tetapi belum tentu dia bisa mampu mengasihi sesamanya. Atau dia mampu menjelaskan banyak hal di dalam hidupnya, ya, banyak hal yang bisa dia buat dalam hidupnya, tetapi belum tentu dia bisa menerapkan apa yang dia tahu tentang Tuhan itu untuk untuk menularkannya kepada sesamanya. Makanya Tuhan dalam Injil dalam 1 Yohanes itu jelas sekali mengatakan, siapa yang mengatakan mengasihi Tuhan tetapi membenci sesamanya, dia adalah pendusta. Ya, pendusta. Nah, makanya dalam ayat 30 dikatakan, pada waktu kita diperhadapkan dengan kasus yang Yesus katakan dalam ayat 30, mampukah kita mengasihi? Ya, ayat 30 itu ya. Karena orang yang seperti inilah sesama kita. Ya, atau kita hanya melewati saja. Padahal kita tahu bahwa itu adalah sesama kita yang memerlukan uluran tangan dari kita. Ayat 30 itu ya, tentang orang dari Yerusalem menuju Yeriko tadi, atau orang yang sedang sekarat tadi. Ya, pada waktu kita diperhadapkan dengan orang yang sekarat seperti itu, bagaimana tindakan kita? Kita berdiam, ya, kita berdiam diri, atau kita sudah lihat tapi kita hanya melewati saja. Banyak kan orang seperti itu, saudara. Ya, dia udah tahu orang ini sekarat, orang ini susah, orang ini perlu ditolong, tetapi kadang-kadang kita hanya melewati saja. Kita menutup mata, kita tidak memperhatikan orang-orang tersebut. Nah, yang berkaitan dengan sesama, memang dikatakan dibutuhkan orang yang mampu mengulurkan tangan. Jadi bukan orang yang tahu melihat, tahu melewati, tetapi saudara, orang yang memang benar-benar mampu mengulurkan tangannya. Makanya di dalam bagian ini kita ditekankan, kita perlu belajar dari orang Samaria yang melihat sesamanya. Bagaimana dia melihatnya? Dia melihat orang itu sekarat, lihat di situ tadi, karena dia punya hati, dikatakan dia tergerak oleh belas kasihan. Ya, tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya, mengasihi sepenuh hati. Nah, ini yang paling penting, saudara. Ya, melihat belas kasihan, mengulurkan tangan, lalu mengasihi sepenuh hati. Ya, di mana mengasihi sepenuh hati? Ya, dia merawatnya. Setelah dia rawat, saudara, karena perjalanannya yang mungkin akan pergi lagi, ya, dia menitipkan uangnya, lalu berkata kepada orang, ya, penjaga penginapan itu, ya, kalau boleh tolong kamu rawat dia, ini uangnya, nanti kalau ada yang kurang nanti saya tambah. Ya, sampai pokoknya orang itu sembuh. Nah, itu yang dikatakan dalam bagian ini, mengasihi sepenuh hati. Jadi banyak orang dia mengasihi, dia sudah kasih, saudara, dia sudah kasih, dia sudah berbuat baik, tetapi tanggung kasihnya. Ya, tanggung sekali kasihnya. Kenapa saya katakan tanggung? Karena rupanya ya dia hanya sebatas mau dikenal orang saja. Ya, sebatas mau disebut bahwa dia adalah orang sosial, orang yang baik, ya. Banyak orang seperti itu. Tetapi saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus mau berkata kepada kita, kalau kita mau mengasihi, seharusnya dikatakan kita harus mengasihi sepenuh hati. Ya, makanya dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kepada diri kita mengasihi diri kita kan sepenuh hati. Ya, dan seharusnya kepada sesama kita juga kita melakukan hal yang sama. Dalam hidup ini kita perlu mengasihi sesama kita juga dengan sepenuh hati. Ya, di dalam bagian ini dijelaskan kepada kita bahwa orang yang sekarat tadi itulah, ya, orang yang seperti inilah yang menjadi sesama dan sahabat bagi mereka yang di dalam kesusahan. Siapa itu? Orang Samaria itu. Ya, jadi orang Samaria yang sudah melakukan tindakan tadi itulah yang disebut dengan sesama
dan sahabat dalam kesusahan. Kita perlu menerapkan hal ini, ya. Jika kita mengatakan mengasihi Tuhan, seharusnya kita juga harus mampu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ya, yang mau saya jelaskan kepada saudara. Jadi jangan hanya berkata saya mengasihi Tuhan. Jangan hanya pintar kita menyembah Tuhan, lalu kita berpuasa, kita berdoa, kita melakukan tindakan-tindakan yang sangat ritual, tetapi tidak ada tindakan kepada sesama. Itu tidak seimbang namanya. Makanya pagi ini kita berkata kita harus mengasihi dengan seimbang. Kasihilah dengan seimbang. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi aplikasi yang paling penting bagi kita dalam bagian ini yang harus kita pegang adalah kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mampu mengasihi sesama kita. Jadi kalau kita berkata kita mampu mengasihi sesama kita, ya kita juga harus mampu mengasihi Tuhan, dibalik saja. Tapi saya lebih suka karena Yesus berkata di dalam kesimpulan Taurat itu, dan hukum yang sama seperti itu katanya. Pada waktu dia mengatakan hukum yang terutama, yang terutama itu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya, dan hukum yang sama seperti itu. Sama dengan yang pertama tadi, ya, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi perlu sangat seimbang saudara. Dan inilah yang saya katakan kebaikan itu. Makanya tahun 2021 ini adalah tahun kebaikan bagi kita. Tahun kebaikan itu harus dimulai dengan kasih. Belajarlah mengasihi dengan seimbang. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya, kasihilah dengan seimbang. Bagaimana caranya? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan dalam hati kami, biarlah Roh Kudus mengajari kami untuk memahami kebenaran ini dengan baik, supaya Engkau dimuliakan di atas semuanya. Tolong kami semuanya, supaya kami boleh hidup mengasihi Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan juga. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Mari belajar mengasihi dengan seimbang, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, selamat pagi dan sampai ketemu lagi. Shalom.